Hadis yang ke-15, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fi jusmani insin." Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahrika wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Akan ada setelahku para imam yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Akan muncul di tengah mereka orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah jika aku mendapati masa itu? Rasulullah menjawab, tetaplah kamu mendengar dan taat kepada amir. Sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka tetaplah mendengar dan taat. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 3, bagian 4, dan bagian 7 bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Maka hadis yang ke-15 ini semakna dengan hadis yang ke-14. Dalam hadis yang ke-14, Rasulullah menyebut pemimpin dengan khalifah. Sedangkan dalam hadis yang ke-15 ini, Rasulullah menyebut pemimpin dengan imam dan amir. Namun baik hadis yang ke-14 maupun hadis yang ke-15 ini sama-sama menjelaskan bahwa orang muslim wajib berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah atau imam, sekalipun khalifah atau imam adalah seorang yang zalim atau kejam terhadap orang muslim. Karena jika tidak mau berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah atau imam, atau tidak mau bergabung dengan khilafah atau al-jamaah, maka ia akan terkena hukum hadis yang ke-7 pada bagian 5, yaitu bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah atau imam, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan hadis yang ke-8 pada bagian 5 bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, maka matinya seperti mati jahiliyah. Serta hadis Ibnu Abbas pada bagian 7 bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada sultan walau sejengkal, maka matinya seperti mati jahiliyah. Jika pada bagian 7 telah dijelaskan bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam pada hakikatnya adalah berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah, maka pada bagian ini perlu saya jelaskan bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam adalah perjanjian Islam antara orang muslim dengan Allah. Karena pada saat orang muslim menyampaikan baiat, terjadi ikatan perjanjian antara orang muslim dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian yang telah diikatkan kepada kalian dengan Allah ketika kalian berkata, yaitu berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW selaku imam, kami mendengar dan taat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, yaitu segala isi hati. Orang muslim yang tidak mau berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam, atau yang memisahkan diri dari khilafah atau al-jamaah, berarti ia tidak memiliki atau melepaskan ikatan perjanjian Islam dari lehernya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam banyak hadis, antara lain hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Man faraqal jama'ata shibron faqad khala'a ribaqatal islami min 'unuqih." Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Jadi kesimpulannya berdasarkan hadis yang ke-13, ke-14, dan ke-15 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada khalifah atau imam, sekalipun khalifah atau imam menyakiti badan dan merampas harta orang muslim,
orang muslim tetap wajib berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam dengan bergabung bersama khilafah atau al-jamaah. Dalam hal ini, orang muslim yang tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah atau imam, atau yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, atau yang keluar dari ketaatan kepada sultan walau sejengkal, lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Yang kedua, jika tidak ada khalifah atau imam, orang muslim wajib menjauhi atau meninggalkan semua firqah atau berlari ke suatu tempat sekalipun harus mati sambil menggigit akar atau batang pohon. Dalam hal ini, dengan menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah atau imam, atau tidak bergabung dengan khilafah atau al-jamaah, insya Allah orang muslim akan terhindar dari kematian jahiliyah dan akan tergolong ke dalam golongan yang selamat di akhirat, yaitu al-jamaah.